Kuliah kerja nyata merupakan mata kuliah wajib di Universitas Pendidikan Indonesia. Berbeda dari tahun sebelumnya, semenjak pandemi COVID-19, KKN dilaksanakan di domisili masing-masing. Tahun ini, kami angkatan 18 yang mengambil matkul tersebut. Dan inilah cerita singkat KKN yang saya laksanakan. Ya, KKN tahun ini mungkin sedikit berbeda gitu dengan KKN tahun sebelum-sebelumnya. Sudah 2 tahun kita melaksanakan KKN secara daring. Tahun lalu dan tahun ini. Tahun kemarin KKN lebih berfokus pada mengedukasi masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Tahun ini KKN memiliki tema yaitu tentang pendidikan dan juga ekonomi. Jadi tahun ini mahasiswa ditugaskan untuk membantu dalam hal pendidikan ataupun ekonomi di masa pandemi COVID-19. Adapun tugas tambahannya yaitu mengenai penandatanganan kerjasama antara pihak UPI dan juga pihak sekolah ataupun pihak desa yang menjadi tujuan mahasiswa. Selebihnya seperti persiapan, kemudian penerjunan hingga nanti laporan-laporan akhir sama seperti tahun lalu dilaksanakan secara online melalui video conference. Pada tahap sosialisasi oleh LPPM dijelaskan bagaimana tugas dari mahasiswa, kemudian tujuan dari program ini, sasarannya siapa, dan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya. Semua dijelaskan dalam sosialisasi ini. Langkah awal dari penerjunan ini adalah ngobrol ataupun berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai apakah bisa mahasiswa melaksanakan KKN di tempatnya. Setelah itu kita berdiskusi dengan pihak guru yang menjadi target kita ataupun dengan kepala sekolahnya apa-apa saja yang akan kita kerjakan selama KKN berlangsung. Pada awalnya saya pun ditanya oleh pihak sekolah karena pada waktu itu masih libur semester Kenapa KKN di sekolah sedangkan di sekolah juga masih libur. Lalu saya jelaskan bahwa kita bisa membantu dalam hal administrasi ataupun dalam menyiapkan media pembelajaran seperti membuat video pembelajaran ataupun menyusun RPP dan lainnya. Nah, akhirnya saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran. Ketika saya selesai melaksanakan pembuatan video pembelajaran tersebut, saya mendapatkan tugas tambahan yaitu pembuatan soal latihan untuk ANBK. Nah, untuk yang belum mengetahui ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Program ini dari Kemendikbudristek untuk mengetahui mutu dan juga kualitas pendidikan suatu satuan pendidikan. Karena ini masih tahap awal dari ANBK, maka pihak sekolah belum memiliki soal yang lengkap. Maka saya terpaksa memindahkan dari buku ke Google Form agar lebih sesuai dengan nanti ketika ANBK berlangsung. Nah, cara saya memindahkan soal yaitu pertama itu memindai teks bacaannya, kemudian menulis ulang si soal yang akan dijadikan soal latihan, yang ketiga menyusunnya di Google Form, dan yang terakhir mengisikan kunci jawaban di Google Formnya juga. Karena orang tua siswa juga kebanyakannya tidak memiliki laptop, maka saya harus membiasakan siswa untuk menggunakan laptop dalam hal melaksanakan latihan ini Karena nanti ketika NBK berlangsung akan menggunakan laptop ataupun komputer dari pihak sekolah. Lahir bulan September. Nah, karena ini masih pandemi juga 2 kelas yang akan melaksanakan ANBK ini saya bagi menjadi 6 hari 3 hari untuk kelas 5A dan 3 hari untuk kelas 5B. Dimulai dari hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Meskipun kegiatan ini cukup melelahkan tapi saya cukup senang dapat membantu siswa ataupun orang tua di sekolah ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.